Perebutan tahta Mataram kuno. Tak semua raja yang bertahta di Mataram kuno adalah pewaris sah. Prasasti mencatat adanya pergantian kekuasaan yang tak wajar. Setidaknya ada 2 prasasti yang memuat nama-nama penguasa Mataram. Prasasti Mantiasih 907 M dan Prasasti Wanua Tengah 3. 908 M keduanya dikeluarkan pada masa Balitung. Berdasarkan daftar raja yang tertulis dalam Prasasti Mantiasih 907 M terdapat 9 penguasa di kerajaan Mataram kuno sebelum Balitung. Diawali Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Ri Maharaja Rakai. Panangkaran, Ri Maharaja Panunggalan, Ri Maharaja Rakai Warak, Ri Maharaja Rakai Garung, Ri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Ri Maharaja Rakai Watu Humalang. Terakhir adalah raja yang menulis prasastinya. Ri Maharaja Rakai Watukura Diah Balitung. Sementara itu, berdasarkan Prasasti Wanua Tengah 3, di Mataram ada 13 raja yang berkuasa sebelum era Balitung. Berbeda dengan Prasasti Mantiasih, Prasasti Wanua Tengah 3 menyebut raja-raja berikut. Hari dan tahun mereka naik tahta. Disebutkan, Rakai Panangkaran naik tahta pada 746 M 38 tahun, kemudian 784 M dia digantikan Rakai Panaraban. Pada 803 M berganti Rakai Warak Diah Manara yang menjabat 24 tahun. Pada 827 M, dia diganti Diah Gula yang hanya bertahan 3 tahun. Pada 829 M, Rakai Garung menggantikannya. 18 tahun kemudian, pada 847 M Rakai Pikatan Diah Saladu naik ke singgasana. Rakai Kayuwangi Diah Lokapala bertakhta 8 tahun. Kemudian pada 855 M dia bertahan selama 30 tahun untuk kemudian diganti Diah Takoas pada 885 M. Berdasarkan informasi prasasti itu, Diah Takoas tak lama bertahan. Hanya 7 bulan berkuasa, dia tersusir dari istana. Penggantinya adalah Rakai Panumwangan Diah Dawendra. Namun, dia hanya bertahan 2 tahun kemudian diusir dari istana. Rakai Gurunwangi Diah Badra menggantikannya pada 887 M. Raja baru ini rupanya kepayahan juga bertahan di singgasana tak sampai sebulan. Dia melarikan diri dari istana. Terjadi kekosongan kekuasaan selama kurang lebih 7 tahun. Baru pada 894 M, Rakai Wungkal Humalang Diah Jeban bertakhta selama 4 tahun. Rakai Watukura Diah Balitung dimahkotai pada 898 M dalam Raja-Raja Mataram kuno dari Sanjaya. Sampai Balitung, sebuah rekonstruksi berdasarkan Prasasti Wanua Tengah 3 jumlah raja yang tercantum dalam Prasasti Mantiasih dan Wanua Tengah 3 berbeda. Perbedaan itu disebabkan latar belakang dikeluarkannya prasasti itu. Prasasti Mantiasih
diterbitkan untuk melegitimasi Balitung sebagai pewaris takhta yang sah. Raja-raja yang dicantumkan dalam prasastinya pun merupakan raja yang berdaulat penuh atas seluruh kerajaan. Dyah Gula, Dyah Takwas, Dyah Dewendra, dan Dyah Badra tidak pernah berdaulat penuh terlihat dari singkatnya masa pemerintahan mereka. Awalnya Balitung bukanlah pewaris takhta yang sah. Dalam Balitung putra daerah yang sukses menjadi Raja Mataram kuno, Balitung bukanlah keturunan langsung dinasti Sailendra. Dia berhasil menjadi raja karena mengawini putri raja sebelumnya. Sementara itu, prasasti Wanua Tengah III berkaitan dengan perubahan status sawah di Wanua Tengah. Maka, semua penguasa yang punya sangkut paut dengan perubahan status sawah. Raja Mataram yang dimahkotai tak selalu seorang pewaris sah. Lewat tafsiran prasasti Wanua Tengah III telah terjadi beberapa kali perebutan kekuasaan di Mataram. Terutama melibatkan raja-raja yang hanya memerintah sebentar, yaitu Dyah Gula, Dyah Takwas, Rake Panumwangan, dan Rake Gurunwangi. Dari penyebutan nama-nama mereka di prasasti pun perebutan kekuasaan itu nampak. Nama Dyah Gula dan Dyah Takwas tidak mengandung nama daerah Lunggu. Pasalnya kedua raja itu tak disebutkan. Gelar rakainya, mereka itu bukan pemegang suatu jabatan, baik di pusat maupun di tingkat watak. Gelar lengkap raja-raja Wangsa Sailendra, yaitu keluarga raja penguasa Mataram kuno yang diawali dari Sanjaya, dalam prasasti biasanya terdiri atas 3 unsur. Pertama adalah gelar, rakai yang diikuti nama daerah lungguhnya. Selanjutnya adalah nama yang mereka terima waktu lahir, diikuti gelar penobatan. Contohnya seperti Rakai Kayuwangi Dyah Lokapalari Sajanot Sawatungga. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Nama ini menunjukkan sebelum menjadi raja, dia berkuasa di Kayuwangi. Nama lahirnya adalah Dyah Lokapala. Gelar penobatannya Ri Sajanot Sawatungga. Adapun nama Dyah Gula dan Dyah Takwas hanya menunjukkan nama lahirnya. Sedangkan yang terjadi dengan Rake Panumwangan dan Rake Gurunwangi jelas. Dalam prasasti keduanya dikisahkan terusir dan melarikan diri dari istana. Paling tidak, perebutan kekuasaan di takhta Mataram kuno ini terjadi makin sering sejak pengangkatan Rakai Kayuwangi yang menyalahi aturan. Dia merupakan putra bungsu Rakai Pikatan dengan Permaisuri Pramudawardhani. Karenanya terjadi banyak perebutan kekuasaan setelah dia meninggal. Setelah kepemimpinan Balitung, situasi politik makin tak menentu. Perebutan kekuasaan masih menjadi alasannya. Dalam situs Liangan Putra Mahkota Daksa atau Ri Daksotama Bahubajra Pratipaksaksaya bukanlah anak Balitung. Dia mungkin iparnya. Bersama Rakai Gurunwangi yang masih kerabat Rakai Pikatan, Daksa bersekongkol untuk merebut takhta kerajaan dari Balitung.
Daksa berhasil. Dia dimahkotai sejak 910 per 911 selama 8 tahun. Lalu diangkatnya seorang putra mahkota, Rakai Layang Diah Telodong, yang ternyata bukan pejabat eselon pertama. Dia menggantikan Daksa sekira 918 per 919 M. Sebelum digantikan oleh Rakai Sumba Diah Wawa pada 928 M. Diah Wawa bukan anak Telodong. Dia juga sebenarnya tak berhak atas tahta Mataram. Pemerintahannya sangat singkat, bahkan berhenti mendadak. Raja Empu Sindok memindahkan kerajaannya ke bagian timur Jawa. Dia membangun pusat kerajaan di Tamulang sekaligus membangun wangsa yang baru, yaitu Isana. Meskipun sebenarnya masih anggota wangsa Sailendra.